Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cindy Aulia, mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi tahun angkatan 2022. Di sini saya akan memberi edukasi atau menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai pertolongan pertama pada korban kecelakaan. Kita simak ya. Menurut Kurniasi 2022, kejadian gawat darurat biasanya terjadi sangat cepat dan tiba-tiba sehingga sulit diprediksi kapan dan dimananya terjadi. Kejadian gawat darurat misalnya adalah kecelakaan yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Kecelakaan dapat terjadi karena kebakaran, tertusuk benda tajam, dan karena kecelakaan lalu lintas. Banyak kejadian yang menyebabkan kecelakaan yang memerlukan pertolongan pertama. Dalam keadaan gawat darurat, penanganan korban kecelakaan dalam waktu 1 jam pertama merupakan waktu yang sangat penting untuk penanganan penyelamatan korban kecelakaan dan menghindari kondisi buruk atau kematian. Disinilah pengetahuan dan keterampilan melakukan pertolongan pertama dibutuhkan oleh siapa saja. Menurut Global Status Report on Road Safety menyebutkan bahwa setiap tahun di seluruh Indonesia lebih dari 1,25 juta korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas dan 50 juta orang luka berat. Berdasarkan jumlah ini, 90% terjadi di negara berkembang di mana jumlah kendaraannya hanya 54% dari jumlah kendaraan yang terdaftar di dunia. Bila kita semua tidak melakukan apapun, 25 juta korban jiwa akan berjatuhan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Berikut ada tata cara dan tahapan pertolongan pertama korban kecelakaan lalu lintas berdasarkan metode DRSA ABCD. Yang pertama ada danger. Pastikan Anda berada di lokasi dan kondisi yang tidak berbahaya. Misalkan, ketika Anda ada korban di tengah jalan yang ramai, cobalah untuk membawa korban ke tepi jalan dan pastikan kendaraan di sekitarnya telah berhenti sebelum Anda memberikan pertolongan. Ketika mengangkat pasien, lakukan secara hati-hati dan sebisa mungkin jangan banyak menekuk atau menggeser leher korban guna mencegah terjadinya cedera leher atau saraf tulang belakang di bagian leher. Yang kedua ada respon. Kita cek respon pasien, periksa tingkat kesadaran korban dengan cara menepuk bahu, lalu tanya, Pak, siapa nama Anda atau dapatkah Anda membuka mata sekarang? Anda juga bisa meletakkan jari di depan lubang hidung korban untuk memeriksa hembusan nafasnya, seperti ini. Lalu setelah itu kita periksa denyut nadi di pergelangan tangan atau di bagian leher seperti ini, guna memastikan jantungnya tetap berdetak atau tidak. Lalu yang ketiga ada shout for help. Segera hubungi bantuan medis atau rumah sakit terdekat agar korban dapat diberi pertolongan lanjutan. Saat menghubungi bantuan, berikan informasi terkait jumlah korban yang mengalami luka ataupun kondisi korban. Misalkan, apakah korban mengalami pendarahan hebat atau kesulitan bernapas? Nomor pertolongan darurat yang bisa Anda hubungi adalah 118 untuk ambulan dan 112 untuk polisi. Sambil menunggu kedatangan petugas medis, Anda dapat melakukan metode ABC untuk menolong pertolongan korban kecelakaan lalu lintas bila memungkinkan. Lalu yang keempat, ada airway. Pertolongan ini dilakukan untuk membuka jalan napas. Caranya adalah dengan menempatkan tangan Anda di dahi, kemudian angkat dagu korban secara perlahan. Langkah ini biasanya digunakan saat respon tidak diberikan respon atau tidak sadarkan diri, seperti ini. Atau juga bisa seperti ini. Yang kelima ada breathing. Setelah membuka jalannya napas, pastikan korban benar-benar masih bernapas. Periksa pernapasan dengan cara melihat pergerakan naik turun dada dan mendengar suara napasnya. Jika korban tidak sadarkan diri tetapi masih bernapas, miringkan tubuhnya secara perlahan. Namun, pastikan posisi kepala
leher atau tulang belakang tetap lurus, lalu pantau pernapasan korban sampai petugas medis datang. Yang keenam ada compression. Pertolongan selanjutnya yang bisa diberikan adalah melakukan kompresi dada atau disebut dengan CPR. Pertolongan ini dapat dilakukan jika tanda-tanda pernapasan korban tidak ada atau ketika denyut nadinya berhenti. Lalu yang ketujuh, yang terakhir ada defibrilator. Jika di sekitar area kecelakaan Anda memiliki defibrilator eksternal otomatis atau AED, gunakan alat medis ini untuk menolong korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami henti jantung. Alat kejut listrik jantung ini berfungsi untuk mengembalikan irama jantung sehingga jantung bisa kembali berdetak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.